Halo para kadang kinasiku sekalian, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu melalui rekaman video di Putra Romo Channel YouTube milik pribadi saya untuk panjenengan semuanya, para Putra Romo dimanapun panjenengan berada. Pada kesempatan kali ini saya hendak menginformasikan tentang huruf M yang ada di bagian depan nama Semono Sastro Hadijoyo, yang lebih akrab dipanggil Romo Semono. Lalu, siapakah sebenarnya M Semono Sastro Hadijoyo itu? Bagi seorang putra Romo yang sedang laku manunggal atau laku murni menuju suci, sudah barang pasti sudah tahu siapa itu M Semono Sastro Hadijoyo, yaitu manusia pertama yang berhasil mengungkap tabir misteri hidup di dalam kehidupan dunia fana ini, yang penuh misteri dengan sempurna, yang pada mulanya disebut sebagai Wahyu Mahkota Rama di abad pertama yang telah silam. Wahyu berarti pemberian, mahkota berarti lambang, dan Rama berarti rasa manunggal. Wahyu Mahkota Rama berarti maksud pemberian Tuhan sebagai lambang rasa manunggal. Sebab karena tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa mengungkapnya dengan sempurna, kemudian Wahyu Mahkota Rama ini bereinkarnasi lagi di abad pertengahan dengan sebutan sebagai Wahyu Eka Buana. Wahyu berarti pemberian Tuhan, Eka berarti satu, Buana berarti alam semesta atau semesta alam. Wahyu Eka Buana berarti maksud satu pemberian untuk alam semesta atau semesta alam. Yang kemudian berhasil diungkap dengan sempurna di abad terakhir ini oleh seorang makhluk hidup yang sangat-sangat luar biasa, menjadi Wahyu Pancagaib. Wahyu berarti pemberian Tuhan, Panca berarti 5, gaib berarti ruh. Wahyu Pancagaib berarti maksud pemberian Tuhan 5 ruh. Yang di sepanjang sejarah kehidupannya dikenal sebagai sedulur papat kalima pancer, juga dikenal sebagai Kawula lan Gusti, yang tak lain dan tak bukan adalah 4 anasir dan hidup, yang sudah terlalu amat sering saya informasikan di media sosial atau internet. Lalu, siapakah seorang makhluk hidup yang sangat-sangat luar biasa itu? Tak lain dan tak bukan adalah M Semono Sastro Hadijoyo, yang lebih dikenal di lingkungannya dengan sebutan Romo Semono. Lalu, siapakah sejatinya M Semono Sastro Hadijoyo itu? Tak ada seorang pun yang mengetahui asal-usul seseorang selain orang itu sendiri. Seperti halnya hanya Tuhanlah yang bisa mengerti Tuhan, memahami Tuhan, mengetahui Tuhan, dan mengenal Tuhan itu siapa, apa, dan bagaimana. Konon katanya
Di sekitar tahun 1899 yang telah silam, seorang istri pademi atau istri resmi disingkirkan, dalam artian diberikan kepada seorang yang dinilai berjasa. Itu dikarenakan desakan seorang selir yang sangat dicintainya. Hal demikian tidak jarang terjadi pada zaman dulu. Istri Priyagung itu bernama Dewi Nawangwulan. Kepergiannya disertai seorang dayang atau emban bernama Rantamsari atau Dewi Rantamsari. Dewi Nawangwulan dibuang atau dikendangake kalau dalam istilah Jawanya, dan diberikan kepada Ki Kasandi Kromo yang sering juga disebut sebagai Ki Kasan Kesambi, seorang tokoh spiritual pada zaman itu yang berdiam di Desa Kalinongko, Gunung Damar, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat dibuang, Dewi Nawangwulan dalam keadaan mengandung, yang kemudian melahirkan bayi. Lalu diberi nama M. Semono Sastro Hadijoyo pada tahun 1900, harinya Jumat Pahing. Namun tidak ada catatan resmi mengenai tanggal dan bulannya. Namun ibunya, yaitu Dewi Nawangwulan, meninggalkan dunia seusai melahirkan. Yang tak lama kemudian, Dewi Rantamsari, embannya atau dayangnya, juga meninggal dunia. Lalu keduanya dimakamkan di puncak Gunung Damar, Purworejo. Ki Kasandi Kromo tidak pernah mau menganggap, apalagi memperlakukan Dewi Nawangwulan sebagai istrinya. Dia tetap dianggap dan dia diperlakukan sebagai ratunya. Demikian pula istrinya, Nyi Kasandi Kromo, yang kemudian M. Semono Sastro Hadijoyo dipelihara dan dibesarkan oleh Ki Kasandi Kromo. Laku spiritualnya dimulai ketika M. Semono Sastro Hadijoyo menginjak usia remaja, yaitu 14 tahun. Awalnya disuruh oleh Nyi Kasandi Kromo untuk mengambil minyak di dalam salah satu bilik rumah mereka. Ternyata di dalam bilik itu tertidur lelap seorang gadis cantik, kemenakan Nyi Kasandi Kromo. Dalam kelelapan tidurnya, kain yang dipakai tersingkap sehingga tubuhnya dan bagian pahanya kelihatan terbuka. Menyaksikannya, M. Semono Sastro Hadijoyo yang masuk ke masa puber waktu itu melihat hal itu mengkorok atau merinding, berdiri bulu-bulu di sekujur tubuhnya. Lalu M. Semono Sastro Hadijoyo merenung. Dalam benaknya mempertanyakan apa sebenarnya yang menggerakkan bulu-bulu tubuhnya itu merinding. Renungan demi renungan tidak menemukan jawaban. Akhirnya M. Semono Sastro Hadijoyo memutuskan untuk minta izin kepada Ki Kasandi Kromo untuk pergi bertapa. M. Semono Sastro Hadijoyo yang berusia 14 tahun itu kemudian bertapa di sebuah goa di tepi laut selatan, namanya Goa Singabarong, di pulau terpisah namanya Nusa Kambangan di wilayah Cilacap, Jawa Tengah selama 3 tahun.
Hasilnya hanya mendapatkan jimat Cangkok Wijaya Kusumo. Berbentuk seperti bunga kering berwarna coklat kehitaman. Kalau direndam atau dimasukkan ke dalam air akan mengembang sebesar tempatnya. Dengan hasil itu, M. Semono Sastro Hadijoyo kecewa karena bukan itu yang dicarinya. Atas kekecewaannya itu, lalu beliau mendapatkan wangsit atau ilham untuk melanjutkan lakunya dengan Tapang Rame sampai bertemu tahun kembar 5. Kalau ingin mengetahui sejatinya jimat Cangkok Wijaya Kusumo tersebut. Lalu hanya dengan bercawat dedaunan karena pakaiannya telah hancur akibat terlalu lama bertapa, beliau kembali ke rumah Ki Kasandikromo di Purworejo, Jawa Tengah. Sesampainya di rumah, bukannya disambut dengan perayaan, akan tetapi malah sudah disediakan sebuah lubang yang lalu oleh Ki Kasandikromo M. Semono Sastro Hadijoyo ditanam atau dipendem atau dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam. Lubangnya hanya diberi batang gelagah untuk bernapas, dan setiap usai menanak nasi, Nyi Kasandikromo mengepulkan asap nasi itu ke dalam lubang gelagah. Dan masih banyak lagi lelaku-lelaku yang tidak mudah dan ringan berhasil dilaluinya. Selanjutnya, M. Semono Sastro Hadijoyo menjalankan Tapang Rame sambil menjadi marsose atau marinir kalau zaman sekarangnya. Bertugas sambil berkelana menjalani laku Tapang Rame sampai tahun 1955. Dan pada tanggal 13 malam 14 November tahun 1955 kebetulan jatuh malam Senin Pahing pukul 18.05 di rumah dinas Angkatan Laut Perak Surabaya. M. Semono Sastro Hadijoyo menerima wahyu Eka Buana yang pernah turun di abad pertama sebagai wahyu Mahkota Rama, yang kemudian berhasil disempurnakan menjadi wahyu Pancagaib. Banyak orang Perak di Surabaya terkejut menyaksikan rumah Letnan KKO, kalau sekarang Letnan 1 Marinir, terbakar. Tetapi setelah didekati ternyata bukan api melainkan cahaya. Bahkan ada kereta emas atau kereta kencono kalau istilah Jawanya dari langit yang turun masuk ke rumah Letnan Semono di Jalan Perak Barat nomor 93 Surabaya. Bahkan para ahli spiritual dari mancanegara, penjuru dunia pun ikut menyaksikan kejadian tersebut. Bahkan datang langsung untuk membuktikannya. Peristiwa itulah yang dikenal hingga kini sebagai mijilnya Romo Heru Cokro Semono, yang kemudian dijadikan panggilan akrab dari nama M. Semono Sastro Hadijoyo menjadi Romo Semono. Pernyataan beliau saat mijil tahun 1955 adalah ingsun mijil arso nyungsang buwono balik arso gelar jagat anyar. Artinya hendak memutarbalikkan dunia lama menjadi dunia baru. Maksudnya jagat kecil adalah pribadi manusia, mikrokosmos, dan hendak menggelar dunia baru, mikrokosmos baru. Maksudnya selama ini manusia selalu memperbudak hidup, akan dibalik manusia yang akan menjadi abdinya hidup. Mulai saat itulah M. Semono Sastro Hadijoyo memberikan siapapun yang menghendaki tanpa ada paksaan, juga tidak menakut-nakuti dengan cara dan jalan apapun.
Bagi yang ingin hidup bahagia, selamat, sejahtera, dan tentram agar bisa mencapai kesampurnan jati atau kesempurnaan yang abadi pada saatnya. M. Semono Sastro Hadijoyo memberikan laku murni menuju suci ini sesudah dinas atau pensiun sebagai Kapten Marinir tahun 1960. Beliau lalu pulang ke Purworejo dan berdiam di Kalinongko dan Sejiwan, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Setiap hari beliau menerima kedatangan rata-rata 500 orang lebih di setiap harinya. Semua orang pada waktu makan diberi makan dan yang menginap dengan bebas mencari tempat tidur di rumah beliau. Tentunya berbagai keperluan orang yang datang, mulai dari meminta pengobatan penyakit yang dokter sudah tidak sanggup mengobatinya, dengan seketika sembuh, memohon restu untuk sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit pula yang kedatangannya diperkenankan menjadi putronya. Berdatangan orang dari berbagai penjuru dunia, melalui berbagai sebab akibat yang akhirnya menjadi putro. Selama 20 tahun lebih, dimulai dari tanggal 13 malam 14 November tahun 1960 sampai tanggal 3 Maret tahun 1981 di Desa Kalinongko dan Sejiwan, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, M. Semono Sastro Hadijoyo melayani siapapun yang datang, pagi, siang, sore, malam, bahkan dini hari. Semua yang datang diperlakukan 100% sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Beliau tidak pernah memandang siapapun yang datang dari derajat, pangkat, kekayaan, kedudukan sosial, suku, bangsa, semuanya diperlakukan 100% sama, yaitu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau beliau sedang memberikan petuah atau wulang wuruk, setiap orang mendengar menurut bahasa sukunya sendiri-sendiri. Yang orang Jerman mendengar beliau berbicara dengan bahasa Jerman. Yang orang Inggris mendengar beliau berbahasa Inggris. Yang orang Indonesia mendengar beliau berbahasa Indonesia. Sedangkan orang-orang yang menulis petuah-petuahnya mendengar beliau berbahasa Jawa. Dan luar biasanya lagi, sekalipun di hadapan beliau menghadap ratusan orang di setiap harinya, selain beliau tidak capek bercerita, setelah selesai bercerita, ternyata semua pertanyaan dan persoalan yang ada di benak yang hadir sudah terjawab semuanya. M. Semono Sastro Hadijoyo setiap harinya makan 2 kali dan tiap kali makan hanya 1 sendok. Tidurnya hampir tidak pernah. Juga tidak pernah mandi karena di setiap harinya tiada putusnya tamu yang datang berkunjung hilir mudik. Bahkan kedua istrinya yang cantik jelita tidak pernah disentuh sama sekali. Akan tetapi, walau tidak ada waktu untuk mandi, selain tidak berbau badannya, juga tidak ada daki atau kotoran di kulit beliau. Dan tubuhnya tetap sehat, gagah, dan berbau harum. Begitulah singkat kisah asal-usul dan perjalanan spiritual M. Semono Sastro Hadijoyo atau Romo Semono dari tempat peristirahatan terakhirnya di Purworejo, Jawa Tengah. Benarkah seperti katanya itu? Para kadang kinasiku sekalian, sejak kecil saya selalu tidak merasa puas. Jika mengenai sesuatu apapun itu, saya tidak mengetahuinya secara detail dan jelas serta real.
Sebagai seorang yang sedang belajar, manusiawi saya bisa sendiko dawuh dengan apa katanya sesepuh. Oke lah. Namun sebagai seorang yang sedang mencari identitas jati diri sejati, jujur, saya tidak bisa sendiko dawuh begitu saja jikalau tidak benar-benar jelas dan real mengetahui. Berawal dari sinilah di balik laku, kalau ada kesempatan saya selalu mencari tahu apa arti, makna atau maksud serta tujuan dari aksara atau huruf M yang terletak di bagian depan nama Semono Sastro Hadijoyo ini. Karena saya yakin di balik huruf M inilah rahasianya disembunyikan. Siapakah sejatinya sebenarnya manusia pertama yang berhasil mengungkap bahkan menyempurnakan tabir misteri hidup abadi yang sempurna itu? Sehingga bisa diterima dengan mudah dan dipelajari oleh setiap insan yang mau mempelajarinya. Setelah sekian tahun lamanya dengan modal wahyu pancalaku yang saya gunakan untuk mengibadahkan wahyu pancagaib, warisan darinya, akhirnya Dat Maha Suci Hidup mengabulkan permohonan saya yang mustahil menurut umumnya seorang putra Romo. Dat Maha Suci memang benar-benar maha cinta kasih sayang. Saya diberi kesaksian luar biasa mengenai apa yang ingin saya ketahui tentang aksara atau huruf M yang terletak di bagian depan nama Semono Sastro Hadijoyo yang selama ini membuat saya tidak puas. Dan di bawah inilah profil kronologi dari misteri aksara atau huruf M yang terletak di bagian depan nama Semono Sastro Hadijoyo, manusia pertama yang berhasil menyempurnakan wahyu pancagaib. Dan semoga ini bisa menjadi hikmah yang bermanfaat bagi seluruh putra Romo yang juga ingin mengetahui detailnya sejarah hidup sang penyempurna pertama wahyu pancagaib ini. Profilnya seperti ini. Di sekitar tahun 1850-an, 55-an, ada guncangan masalah keluarga yang berusaha diredam di dalam Keraton Yogyakarta. Secara tiba-tiba, Sri Sultan Hamengkubuwono V ditemukan tewas terhunus keris sakti miliknya sendiri di salah satu ruangan istana. Usut punya usut, si pembunuh raja itu ternyata sang selirnya sendiri, yaitu istri kelimanya yang paling disayanginya, bernama Kanjeng Mas Hemawati. Sri Sultan Hamengkubuwono V naik tahta pada usia 3 tahun, namun digeser kedudukannya untuk kepentingan Belanda dalam Perang Jawa saat itu. Tahtanya diambil lagi oleh pendahulunya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II yang pernah berkuasa di tahun 1750 hingga 1828 atas campur tangan dan kepentingan Belanda. Kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono V ibarat kisah drama. Ia sempat disingkirkan dan dibenci keluarga serta sebagian rakyatnya karena konflik internal yang terjadi di dalam istana saat itu. Lalu ditelikung saudara kandungnya hingga mati di tangan istri tercintanya. Kronologinya seperti ini. Sri Sultan Hamengkubuwono V naik singgasana lagi setelah Hamengkubuwono II meninggal dunia pada awal tahun 1828. Namun pemerintahan Hamengkubuwono V kehilangan banyak dukungan dari internal keraton maupun sebagian rakyat Yogyakarta. Nama asli Sri Sultan Hamengkubuwono V adalah Gusti Raden Mas Gatot Menol yang kemudian bergelar sebagai Pangeran Mangkubumi, anak keenam sekaligus putra mahkota Sri Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri
yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang lahir pada 24 Januari tahun 1820 di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sama seperti putra kesayangannya, hidup Sultan Hamengkubuwono IV juga berlangsung singkat. Secara umum dan kasat mata, kisah kematiannya juga masih menyisakan misteri hingga sekarang ini. Dan mohon maafkan, saya potong kisahnya di bagian ini karena suatu alasan yang tak bisa saya langgar. Diduga mangkatnya sang raja yang belum mencapai usia 20 tahun itu karena diracun. Kematian mendadak Sultan Hamengkubuwono IV inilah yang membuat putra mahkota harus segera naik tahta meskipun masih berusia balita, kurang dari 2 pekan setelah wafatnya sang raja. Di sekitar tahun 1823, Gusti Raden Mas Gatot Menol dikukuhkan sebagai penguasa Yogyakarta yang selanjutnya dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono V. Disinilah awal drama kehidupan Hamengkubuwono V sang Sultan Belia diturunkan dari singgasananya di sekitar tahun 1826. Raja yang pernah menjadi pendahulunya yaitu Hamengkubuwono II atau yang berjuluk Sultan Sepuh yang sudah tua renta dinobatkan sebagai raja lagi berselang sehari kemudian. Ini adalah kali ketiga Hamengkubuwono II naik tahta setelah periode tahun 1792 hingga 1810 dan periode 1811 hingga 1812. Pada saat itu, pengaruh Belanda sangat kuat dalam suksesi paksa ini. Belanda yang saat itu terlibat konflik melawan Pangeran Diponegoro berusaha memecah belah internal keraton dan rakyat Yogyakarta sekaligus untuk menambah kekuatan. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Sri Sultan Hamengkubuwono III yang pernah berkuasa di tahun 1769 hingga 1814 yang memilih keluar dari istana dan tidak bersedia menjadi raja. Naik tahtanya kembali Hamengkubuwono II untuk menggeser Sultan Hamengkubuwono V diusulkan langsung oleh Hendrik Marcus de Kock tahun 1779 hingga 1845. Perwira tinggi militer yang sempat mengampu jabatan sementara sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan merupakan tokoh berpengaruh dalam Perang Jawa di tahun 1825 hingga 1830 melawan pasukan Diponegoro. Sultan Hamengkubuwono II sebenarnya masih menjalani masa pengasingan di Maluku sebelum dibuang ke Pulau Pinang, hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah pendudukan Inggris pada tahun 1812. Belanda yang akhirnya berkuasa lagi di Hindia, Indonesia, memulangkan Hamengkubuwono II tentunya dengan misi khusus yaitu untuk menggantikan kedudukan Hamengkubuwono V. Selain karena Hamengkubuwono V kurang cakap karena masih belum cukup umur, Belanda ingin Hamengkubuwono II bertahta lagi karena ia dikenal dekat dengan rakyat. Pengaruh Hamengkubuwono II sangat diperlukan untuk memecah dukungan rakyat yang sebagian besar berpihak kepada Diponegoro. Taktik licik ini cukup berhasil dan akhirnya tipu daya Belanda pula yang mengakhiri perlawanan Diponegoro pada tahun 1830. Periode ketiga era Sultan Hamengkubuwono II akhirnya purna pada tahun 1828 seiring wafatnya sang raja tua itu. Sebagai gantinya Hamengkubuwono V didudukkan kembali ke tampuk kekuasaan Kesultanan Yogyakarta
Kendati tentu saja pengaruh Belanda masih kuat dalam prosesi ini. Sultan Hamengkubuwono V cenderung main aman selama berkuasa. Itu dikarenakan ia tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah yang harus mengorbankan rakyat yang tidak berdosa, terutama setelah usainya Perang Jawa. Hamengkubuwono V juga menekan kontrak politik dengan Belanda yang berlaku bahkan hingga era Sultan Hamengkubuwono IX yang berakhir pada tahun 1988. Pikir Sri Sultan Hamengkubuwono V, ketimbang cari gara-gara dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono V memilih fokus ke sektor-sektor lain, termasuk dalam hal kesenian dan kebudayaan Jawa. Selain itu, Hamengkubuwono V juga menciptakan beberapa jenis tarian khas keraton. Salah satu yang paling terkenal adalah tari serimpi dengan berbagai variasinya, termasuk serimpi kanda, serimpi renggawati, serimpi ringgit, munggeng, serimpi hadi, wulangun, brangta atau serimpi renggawati, dan lain-lain. Akan tetapi ternyata tidak semua pihak sepakat dengan strategi kooperatif yang diambil oleh Sultan Hamengkubuwono V, termasuk saudaranya sendiri, yakni Gusti Raden Mas Mustojo. Pangeran ini adalah putra ke-12 Sultan Hamengkubuwono IV dari Permaisuri Ratu Kencono atau adik kandung Sultan Hamengkubuwono V. Oleh sebagian warga istana dan rakyat Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono V yang penuh cinta kasih ini dinilai lembek, pengecut, dan mempermalukan nama keraton. Terlalu patuh kepada Belanda. Dukungan kepada Raden Mas Mustojo pun menguat. Terlebih setelah ia berhasil menjalin ikatan kuat dengan Kesultanan Brunei. Setelah memperistri putri dari kerajaan seberang pulau itu. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan karena semakin kencangnya suara-suara ketidakpuasan yang dialamatkan kepada Sultan Hamengkubuwono V semakin terdesak dengan munculnya konflik internal antara sesama penghuni istana. Salah seorang istri Sultan, yaitu Kanjeng Mas Hemawati, disebut-sebut terlibat dalam polemik yang detailnya masih menjadi teka-teki itu. Hingga akhirnya tepat pada tanggal 5 Juni tahun 1855 terjadilah aksi pembunuhan yang akhirnya mengubah alur terah kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono V ditikam atau ditusuk dari belakang dengan menggunakan keris pusakanya sendiri oleh sang selir hingga tewas. Pihak keraton menutup rapat-rapat segala hal tentang kasus ini, termasuk tentang keberadaan Kanjeng Mas Hemawati. Setelah menghabisi nyawa suaminya sendiri. Sampai kini, alasan Kanjeng Mas Hemawati melakukan tindakan tersebut belum terkuak secara umum dan kasat mata, alias masih menjadi misteri tersendiri dalam riwayat sejarah raja-raja dinasti Mataram Islam. Peristiwa tragis yang rincinya hanya diketahui oleh kalangan terbatas itu dikenang dengan istilah Wereng Saketi Tresno. Artinya mati di tangan yang dicintai. Dan sekali lagi mohon dimaafkan saya potong kisahnya di bagian ini karena suatu alasan yang tidak bisa saya langgar. Ketika insiden pembunuhan itu terjadi, Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono V yaitu Kanjeng Mas Sekar Kedaton sedang hamil tua. Dan 13 hari kemudian pasca mangkatnya Sultan Hamengkubuwono V tewas, lahirlah anak yang dikandungnya itu. Dan seharusnya menjadi penerus tahta Yogyakarta. Putra mahkota Sultan Hamengkubuwono V tersebut diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Seperti yang telah diperkirakan, Raden Mas Mustojo dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta berikutnya, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VI.
Kendati mulanya hanya sementara, sembari menunggu sang putra mahkota, Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad sudah siap memimpin sebagai sultan, namun yang terjadi kemudian bukan sesuai kesepakatan. Setelah Sultan Hamengkubuwono VI wafat sekitar tahun 1877, yang dinaikkan ke singgasana justru anaknya sendiri, yakni Gusti Raden Mas Murtejo, atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VII, yang berkuasa di tahun 1839 hingga tahun 1931. Hal ini tentu saja mendapat tantangan dari permaisuri Sultan Hamengkubuwono V, yaitu Ratu Sekar Kedaton, atas putranya Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta. Keduanya lalu ditangkap dengan tudingan telah melakukan pembangkangan terhadap raja di istana. Hukuman pun dijatuhkan sekaligus untuk menghapus trah Sultan Hamengkubuwono V demi melanggengkan kekuasaan Sultan Hamengkubuwono VII beserta keturunannya nanti. Ratu Mas Sekar Kedaton dan Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad menjalani hukuman buang ke Manado, Sulawesi Utara, hingga meninggal dunia dimakamkan di sana. Namun sebelum penangkapan sang permaisuri Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono V, yaitu Ratu Mas Sekar Kedaton dan putranya yaitu Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad, Ratu Sekar Kedaton berhasil menitipkan putranya kepada seorang abdi dalam kaputren bernama Ki Kasandi Kromo dengan cara menukarnya dengan anak kandung Ki Kasandi Kromo. Maksudnya anak lelaki Ki Kasandi Kromo ditukar dengan sang putra mahkota yang kebetulan seusia. Lalu Ki Kasandi Kromo diberi pesangon yang lebih dari cukup dan disuruh pergi sejauh mungkin dari lingkup keraton untuk menyelamatkan sang putra mahkota yaitu Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Sedangkan Ratu Sekar Kedaton dan putra Ki Kasandi Kromo yang disamarkan menjadi Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad ditangkap dan dibuang ke Manado, Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Sementara Ki Kasandi Kromo bersama istrinya membawa pergi sang putra mahkota Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad ke hutan Gunung Damar, wilayah pinggiran Purworejo, yang kemudian untuk keamanan atau demi keamanan dan kenyamanan serta keselamatan sang pangeran, nama sang putra mahkota Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad diganti menjadi Semono Sastro Hadijoyo. Agar nama asli tetap terpakai, maka nama terakhir sang pangeran disertakan dengan cara mencantumkan satu huruf terpenting yang menurutnya memiliki teka-teki misterius yang diyakini tidak sembarang orang bisa mengetahuinya. Tersebut M. Semono Sastro Hadijoyo. Jadi misteri di balik huruf atau aksara M yang terletak di bagian depan nama Semono Sastro Hadijoyo itu adalah sebuah kode etik rahasia yang bisa digunakan untuk membuka pintu sejarah kehidupan masa lalu Romo Semono, seorang raja yang seharusnya bertahta di singgasana kerajaannya. Jadi yang bernama asli Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad alias M. Semono Sastro Hadijoyo atau Muhammad Semono Sastro Hadijoyo ini, jika mengambil dari terbukanya tabir misteri kehidupannya ini, berarti M. Semono Sastro Hadijoyo yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Romo Semono, sang penyempurna dan pencerah keabadian hidup ini, bukan lahir di tahun 1900 melainkan tahun 1855.
Karena Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad lahir pada tahun 1855 dan meninggal dunia di Purworejo pada tahun 1981. Dan mendapat pencerahan hidup yang sebenarnya atau urip sejati pada tahun 1955. Lahir tahun 1855, tercerahkan tahun 1955 dan tutup usia di tahun 1981. Sungguh tragis, namun sungguh luar biasa sempurnanya, bukan? Itulah misteri di balik rahasia huruf M yang terletak di bagian depan M Semono Sastro Hadijoyo, yang secara tidak langsung mengungkap biografi sejarah silsilah asal-usul yang sebenarnya, yang dapat saya informasikan secara publik sebagai tambahan ilmu pengetahuan kita bersama, bahwa Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad atau M Semono Sastro Hadijoyo alias Muhammad Semono Sastro Hadijoyo yang akrab kita kenal sebagai Romo Semono bukanlah orang sembarangan, bukan sembarang orang, melainkan manusia pilihan yang dipilih oleh Maha Suci itu sendiri untuk dijadikan perwujudannya, dan seorang raja serta tokoh spiritual yang kehebatannya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sebab karena itu kita sebagai penerus, sebagai pewaris sekaligus putra yang dipilihnya harus layak menjadi kekudangannya, seperti harapan yang diharapkannya, bukan balelo apalagi berkhianat kepadanya. Inilah benar-benarnya benar, suci-sucinya suci, tidak ada yang lain selain ini. Semua dan segalanya bahkan seluruhnya ada di sini, tidak ada yang tidak ada. Tinggal kitanya mau apa tidak. Kalau mau, jadilah putra kekudangannya Romo. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Romo tidak akan pernah memaksa siapapun dan apapun. Coba kita renungkan dengan kesadaran, jika tanpa hidup yang sedang bersemayam di dalam tubuh kita ini, adakah awal akhir bagi diri kita? Bisakah kita berbuat sesuatu? Semua serta segalanya, bahkan seluruhnya itu berawal dari sini dan berakhir pula di sini. Tercerahkanlah panjenengan semuanya setelah menyimak informasi tentang kronologi, biografi sejarah, asal-usul sang penyempurna pertama Wahyu Pancagaib ini. Kalau sejarah beliau terkait Wahyu Pancagaib ada banyak termuat dalam buku yang dipegang oleh para kadang sepuh. Tapi sejarah sebelum terkait dengan Wahyu Pancagaib tidak ada termuat dalam buku apapun. Mungkin cerita yang simpang siur inilah yang terkadang ada orang, bahkan putra Romo itu sendiri, secara disadari atau tidak disadari terselip pertanyaan dalam. Siapakah M Semono Sastro Hadijoyo yang lebih akrab dipanggil Romo Semono itu? Jawabannya adalah yang sudah saya uraikan tadi, yang sudah saya informasikan tadi. Dan akhirnya saya Wong Edan Bagu mengucapkan salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing Sambikala Amanggi Yuwana, pinayungan mring ingkang Maha Suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anem saya yang senantiasa direstui yang dat Maha Suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih dan salam kebajikan.